tentang penyakit akibat kerja sesuai dengan Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019. Jadi saya izin share. Sudah terlihat belum? Bahannya? Bahannya sudah terlihat? Sudah, Pak. Mahasiswa, bahannya sudah terlihat belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bahannya sudah terlihat? Sudah ya. Tolong direspon ya, jadi saya tahu. Baik, Sudah, Pak. lanjutkan kuliah berikutnya dari dari penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja ini termasuk dalam submateri kerja keseluruhan ya. Bagaimana tadi kita ketahui yang minggu yang lalu kita berbicara tentang hazard. Ya tentunya dampak-dampak dari hazard atau potensi adalah penyakit ya, penyakit akibat kerja. Nah, di sini ada regulasi. Materinya udah nyangkut belum? Belum dapat, Pak. Nah, hilang ya? Soalnya di Iya, hilang, Pak. hilang nih. Ya, ya udah. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Sudah, Pak. Jadi penyakit akibat kerja ini merupakan submateri daripada materi kesehatan kerja yang secara global. Dan ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu tentang materi hazard ya, ada 5 hazard yang tentunya salah satunya berdampak kepada penyakit ya, penyakit tentunya penyakit akibat pekerjaan atau akibat kerja. Nah, dari regulasi yang mengatur tentang penyakit akibat kerja di Indonesia, yaitu yang adanya Perpres, Peraturan Presiden RI tahun nomor 7 tahun 2019. Tolong Anda catat, karena ini penting sekali sebagai salah satu peminatan di K3, salah satunya ini ya, peraturan regulasi tentang PHK. Jadi nanti Anda pelajari ya, saya akan memberikan sekilas saja di dalam pemberian materi hari ini. Jadi Anda pelajari nanti bahannya di MITES, di UTS atau UAS ataupun di kuis.
Nah, jadi penyakit akibat kerja ini ada regulasinya Perpres. Sebetulnya Perpres ini menggantikan ya, sebelumnya itu Permenaker dan juga ada Permenaker nomor saya lupa, tapi di sini ada peraturan, ada ininya. Nah, ini juga mengcover ataupun menempatkan tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, jadi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, di mana penyakit akibat kerja ini masuk ke dalam pemberian santunan atau jaminan di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi penyakit akibat kerja ini bukan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tapi BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa BPJS Ketenagakerjaan? Ya, karena di situ peraturannya itu masuk bahwa di dalam program jaminan kecelakaan kerja salah satunya adalah penyakit akibat kerja, ya, jadi masuk ke situ. Jadi bukan di BPJS Kesehatan, walaupun namanya penyakit, ya. Nah, kalau penyakit akibat kerja ada nggak yang di regulasi kesehatan? Ada, yaitu penyakit akibat kerja. Itu ada namanya Permenkes nomor saya lupa nomor berapa tahun 2020. Itu memang khusus untuk penyakit akibat kerja yang ditanggung karena COVID yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tetapi itu untuk tenaga kesehatan, ya, untuk nakes, dikhususkan memang untuk nakes atau yang bergerak di bidang penanganan COVID. Ya, jadi itu penyakit akibat kerja yang khusus, secara khusus, tapi ada peraturan, ada klausul di sini yang memang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau yang ini ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini dasarnya menimbang tentang mendukung daripada peraturan pemerintah yang terkait dari program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang ada tahun 2015. Perpres nomor 7 tahun 2019 ya, bahan ini nanti silakan di Google atau di mana. Jadi di sini menjelaskan juga tentang apa yang dilakukan oleh penyakit akibat kerja PHK, jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja itu tanpa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit. Oke, kita lanjutkan. Jadi penyakit akibat kerja ini didiagnosis oleh dokter, ya, baik dokter umum maupun dokter spesialis, ya, yang tentunya memiliki sertifikat khusus, ya, sertifikat hasil pelatihan, ya, tentang tentunya tentang K3 atau kesehatan kerja, ya, yang juga dokter itu bekerja di klinik perusahaan atau di klinik tempat kerja, ya, dan itu nanti berhubungan juga dengan administrasi dan sebagainya tentang diagnosis penyakit akibat kerja itu sendiri. Karena penyakit akibat kerja itu sendiri, ya, jadi tadi meskipun hubungan kerja telah berakhir, maksudnya bila dia telah pensiun, atau dia telah berhenti. Ya, jadi kalau berhenti itu tidak serta-merta dia tidak diganti, tetap kalau dia misalnya ada sakit setelah pensiun akibat hubungannya dengan pekerjaan itu bisa diganti, ya, didapat kompensasi uang.
ya daripada penggantian daripada penyakitnya. Tentunya dengan dasar dia harus diperiksa dulu, didiagnosis dan memiliki hak ya hak atas manfaat IKK. Diberikan apabila PAK timbul dalam jangka waktu paling 3 tahun terus. Ya, jadi jangka waktunya 3 tahun setelah dia pensiun atau hubungan kerja berakhir ya. Ataupun dia berhenti dengan secara legal. Kadang ada juga berhenti kalau misalnya kemauan. Kalau berhenti diberhentikan perusahaan mungkin dia bisa, tapi kalau diberhentikan secara sendiri, nah itu saya nggak tahu nih di sini. Yang jelas kalau di sini sih yang jelas dia hubungan kerja berakhir tuh dia pensiun. Tapi kalau dia berhenti, resign karena memang diberhentikan, mungkin bisa karena misalnya pengurangan karyawan ya. Tapi kalau dia berhenti sendiri kayaknya enggak ya. Nah, kemudian penyakit akibat kerja ini meliput, nah di sini dijelaskan PAK itu ada jenisnya, yaitu ada 4, yaitu ada yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, kemudian ada yang berdasarkan sistem target organ, kemudian ada yang disebut dengan kanker akibat kerja, dan 4 spesifik lainnya. Nah, untuk COVID itu masuk di dalam spesifik lainnya di sini 4. Ya, jadi COVID itu makanya dia ada Permenkes sendiri, bukan Permenaker atau PP, dia Permenkes sendiri memang tentang COVID akibat kerja, yaitu pada tenaga kesehatan yang tentunya di-cover oleh BPJS Tenaga Kesehatan. Nah, ini dimasuk di dalam Perpres, Perpres spesifik lainnya. Nah, kalau yang seperti biasa, ini ada nanti yang disebabkan oleh penyerahan faktor yang timbul aktivitas, berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, ini ada di sini penjelasannya di lampiran ya, di lampiran dari Perpres nomor 7 tahun 2019. Masih terlihat ya? Halo, masih terlihat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Siap. Jadi jenis penyakit akibat kerja tadi ada 4, sebetulnya buku ya, ada berupa buku, tapi nanti bisa di-download di 2 kali. Jadi kalau Anda nanti download di Google, itu harus ada lampirannya. Jadi kalau yang belum ada lampirannya, berarti data-data penyakitnya tadi nggak masuk. Jadi Anda harus nyari yang bisa dapat 2. Kalau memang dia terputus ya. Kalau saya downloadnya, kalau saya punyanya yang di download terputus di sini, karena dia nggak jadi 1. Ya, tapi kalau Anda dapat nanti jadi 1, tapi sampai lampirannya ya nggak apa-apa, bagus juga. Jadi nggak 2 kali download. Nah, diagnosis penyakit akibat kerja itu dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja, terutama yang dapat sertifikat ya. Nah, dalam hal terdapat jenis PAK yang belum tercantum. Jadi penyakit itu kan macam-macam ya. Artinya kan selalu berkembang mengikuti situasi kondisi yang ada ya. Nah, jadi kalau yang belum tercantum dalam lampiran, karena dalam lampiran di Perpres ini kan sudah ditetapkan ya. Sudah ada data-datanya. Jadi penyakit tersebut harus, nah tentunya penyakit tersebut bisa saja diklaim asalkan ada memiliki hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja. Makanya saya bilang waktu seminggu yang lalu, khususnya untuk potensi hazard chemical, itu kan selalu bahannya kan setiap tahun kan selalu banyak yang baru, dan itu tidak punya data-data safety-nya atau daftar safety and health-nya. Nah, kadang-kadang banyak juga itu safety chemical-nya ataupun hazard-nya itu, chemical dari itu tuh kita nggak tahu itu mengandung bahaya apa, itu terutama terhadap dampak kesehatan ya. Nah, itu yang ditakutkan seperti itu. Jadi kalau misalnya belum tercantum di sini ya tentunya harus diselidiki apakah memiliki hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja. Nah, tata cara menyelidiki hubungan langsung ini ada nanti di dalam tata kelola 7 langkah. 7 langkah tata kelola di dalam menentukan apakah itu suatu pajanan ataupun suatu potensi hazard yang mempengaruhi daripada penyakit akibat kerja yang timbul. Ya, jadi sini penyakit itu dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Ya, tentu metodenya yang tahu ya tentunya dokter ya. Di sini dia melakukan anamnesis, kemudian ada suspek diagnosis, kemudian ada diagnosis sampai diagnosis final itu apa, baru terapinya apa ya kan. Nah, ini pembuktiannya tentunya di bidang kesehatan kerja. Nah, tentunya jenis penyakit akibat kerja ini ditetapkan dengan keputusan Presiden ya. Dan ini kenapa ada di legal seperti ini, karena
BPJS Ketenagakerjaan itu akan membayar kompensasi klaim ya, sama kayak BPJS Kesehatan bila memang penyakitnya itu memang ada di dalam lampiran ini ya, sudah ada lampiran ini. Jadi kalau memang dia belum ada ataupun belum ada tapi tidak bisa dibuktikan dengan misalnya tata kelola hubungan diagnosisnya, dia nggak bisa mengganti gitu loh, kan kasihan gitu, udah pensiun kena penyakit akibat kerja, cacat ya gitu kan, itu kasihan. Jadi akhirnya dia nggak dapat penggantian. Kalau dia dapat penggantian kan lumayan, minimum buat dia berobat, buat beli obat setelah pensiun dan sebagainya ya, untuk merecover lagi kesehatannya ya. Dan ini penyakit yang telah didiagnosis ini dilakukan secara nasional ya, pencatatan dan pelaporan untuk kepentingan pendataan secara nasional. Walaupun secara realnya sih belum ada ya. Saya belum tahu nih yang kalau ditanya di BPJS Ketenagakerjaan datanya antara ada dan tiada gitu ya, susah sulit gitu ya. Pencatatan pelaporan sebagai ini dilakukan oleh pemberi kerja ya, juga bisa dilakukan oleh industri itu sendiri atau tempat kerja itu sendiri, terus kemudian fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri juga bisa, kemudian instansi pusat itu ya terutama yang bergerak yang mengatur pada lingkup ketenagakerjaan ya ataupun kesehatan ya di Snaker, Kemenaker atau Kemenkes atau Dinas Kesehatan dan instansi daerah yang menyelenggarakan usulan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan instansi pusat dan daerah yang menyelenggarakan usulan pemerintah di bidang kesehatan ya. Jadi memang ini harus tercatat. Jadi harus ada klop terutama untuk BPJS Ketenagakerjaan ya. Pencatatan dan pelaporan oleh Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan. Sehingga ini mengikuti peraturan perundangan. Kalau Fasiankes kan sini kan Fasiankesnya ini bisa peraturan perundangan yang tentunya ada buku pedomannya untuk pencatatan pelaporan sesuai dengan peraturan, sehingga bisa maksudnya bisa dikompilasi nanti di tingkat pusat, tentunya di badan BPJS-nya ya. Nah, keputusan Presiden ini yang peraturan Presiden nomor 7 2019 ini tentunya membatalkan. Nah, ini saya sudah bilang tadi, sebetulnya di sini Perpres nomor 7 2019 ini sebetulnya menggantikan Kepres, menggantikan regulasi yang lama, yaitu ini pasal 6 ini. Itu Kepres nomor 22 tahun 1993 ya. Jadi yang sudah tidak berlaku, jadi dicabut. Jadi dari 1993 ke 2019 beberapa tahun tuh. 2019 ke 93 hampir 26 tahun ya. 26 tahun ya. Jadi udah mencabut 26 tahun yang lalu ya, mungkin sudah banyak yang berubah. Jadi peraturan presiden ini berlaku pada tanggal diundangkan. Oke. Ini Pak Presiden dan Menteri Kesehatannya. Nah, ini lampirannya, sebentar saya akan buka lampirannya. Ya. Ini lampirannya dari Perpres nomor 7 tahun 2019 yang tadi saya sudah bilang. Bahwa di lampiran ini adalah mengenai jenis-jenis penyakit akibat kerja yang tadi dibagi 4 tadi, ya kan? Dibagi 4 kelompok. Jadi pertama, grup pertama itu penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Misalnya, penyakit akibat kerja pada klasifikasi jenis pertama ini adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor kimia. Nah, di sini ada yang disebabkan oleh berilium dan persenyawaannya, kadmium atau persenyawaannya, fosfor atau persenyawaannya, krom atau persenyawaannya, dan seterusnya ya. Ini bagian 1 sampai arsen, raksa, timbal, fluor,
Ya, jadi diagnosis yang berdasarkan daripada di sini golongan yang disebabkan oleh aktivitas pekerjaan. Jadi pekerjaan yang berhubungan oleh bahan-bahan kimia misalnya di sini ya, sampai fluorohalogen amina ya, ada 20 sampai 30 lebih ya, 3 sampai bahan kimia semua sampai 39 ya, 39 bahan kimia ya, jenis bahan kimia. Jadi di sini di nomor 39, bila penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya di tempat kerja yang tidak disebutkan di atas, maksudnya dari 30 penyakit akibat kerja akibat bahan kimia yang tidak ada di atas, makanya saya bilang tadi, tapi di mana ada hubungan langsung antara paparan bahan kimia dan penyakit yang dialami pekerja, dan bisa dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat ya. Jadi pembuktiannya secara ilmiah itu bisa, artinya ini bisa. Jadi di nomor 39 ini dimungkinkan adanya suatu penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia tertentu yang tidak ada dari nomor 1 sampai 38 ini, yang bisa tetapi dapat dibuktikan hubungan langsungnya antara bahan paparan kimia tersebut yang baru dengan penyakit yang dialami yang timbul oleh pekerja secara ilmiah dengan menggunakan metode yang sahih, yang tepat, ya tentunya bisa dibuat klaim ya. Makanya saya bilang karena bahan kimia itu selalu banyak yang baru. Itu tadi saya data-data safety and health-nya tuh, kalau Anda mau lihat data-data bahan kimia itu ada di internasional ya. Internasional itu yang mengeluarkan adalah, saya lupa, International Chemical Hazard. Tapi kamu bisa juga ke NIOSH ya, National Institute Occupational Health and Safety, NIOSH ya, tulisannya NIOSH, ataupun ke OSHA Occupational Safety and Health Administration, itu juga bisa mencari bahan kimia NIOSH, ataupun ke industri apa yang namanya kimia International Chemical, saya lupa tuh International Chemical apa itu, nanti di Google aja di search ya, International Chemical apa itu, Occupational Chemical Internet. Pokoknya kamu pakai bahasa Inggris saja nanti keluar deh sendiri. Nah, itu standarnya dari sana, kita mengikuti ya untuk bahan kimia-kimia yang terbaru yang belum ada ininya apa pembuktiannya untuk penyakit akibat kerja. Nah, kemudian yang golongan B, penyakit yang disebabkan oleh faktor fisika. Nanti sesuai dengan faktor hazard ya ini ya. Faktor potensial tadi kan kimia, ini fisika. Nah, ini fisika ini bisa dengan kebisingan, kemudian getaran atau kelainan pada otot tendon tulang sendi, kemudian penyakit disebabkan oleh udara bertekanan atau kompresi, dihidokompresi, kemudian penyakit yang disebabkan oleh radiasi ion, kemudian penyakit yang disebabkan oleh radiasi optik meliputi ultraviolet, radiasi elektromagnet, inframerah termasuk laser, kemudian yang disebabkan oleh penyakit oleh pajanan temperatur ekstrim. Nah, yang nomor 7 ini sama kayak kimia, penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor fisika yang lain yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan pajanan faktor fisika tersebut yang muncul akibat aktivitas pekerjaan yang dianggap pekerja ya. Ini bisa juga. Kemudian yang C, ini berdasarkan faktor biologi. Ya, dan ini oleh aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan faktor biologi, yang biologi banyak nih, brucellosis, virus hepatitis. Ini yang udah ditetapkan ya, brucellosis itu apa, virus hepatitis, kemudian HIV ya, tetanus, TBC, tuberkulosis, antraks, sindrom toksik, dan nomor 9 ya, termasuk faktor penyakit biologi lain. Nanti juga bisa COVID ya, COVID juga bisa masuk di sini juga yang dibutuhkan secara ilmiah. Tapi kan kalau COVID itu kan dia kan tadi yang saya bilang di ininya oleh BPJS Kesehatan ya. Karena itu tadi kalau berhubungan dengan uang itu memang harus jelas ya, dengan klaim pembiayaan lebih pakai biaya uang negara ini harus jelas ya. Jadi jangan sampai saling tumpang tindih ya antara BPJS nanti kesehatan dengan BPJS tenaga kerja. Nomor 9. Kemudian yang golongan kedua, tadi golongan pertama penyakit akibat kerja oleh aktivitas pekerjaan yang dihubungkan dengan faktor-faktor hazard ya, tadi hazard fisik, chemical, biologi ya. Nah, ini ke yang kedua, kok nggak ada psikososial sama apa tadi, psikososial ergonomik itu beda. Nanti kalau psikososial dan ergonomik nanti masuk ke sistem target organ. Nah, salah satunya masuk di sini, penyakit berdasarkan sistem target organ. Nah, itu apa?
Nah ini kalau berdasarkan ini, itu berdasarkan target-target organ di tubuh manusia. Misalnya penyakit pada saluran pernafasan, contohnya pneumokoniosis, itu disebabkan debu mineral, ya. Kemudian pembentukan jaringan parut, ya, silikosis, antrasilokosis, asbestos, ini karena bahan-bahan debu asbes, ya. Kemudian ada silikotuberkulosis, pneumokoniosis, ini yang berhubungan dengan saluran pernafasan, ya, siderosis, bronchopulmoner, dan seterusnya. Ini Anda bisa baca nanti di Perpres nomor 7 tahun 2019. Masuk alveolitis alergi, paru obstruksi kronik, ya, terus kemudian disebabkan aluminium. Jadi rata-rata ini dengan kalau penyakit paru, penyakit saluran pernafasan khusus untuk target organ, ini banyak memang disebabkan oleh karakteristik atau sifat daripada chemical, ya, debu, gas, ya, das, ya, fume, ya, termasuk bahan-bahan kimia lain. Dan ini juga dijelaskan penyakit saluran pernafasan yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan faktor resiko yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan penyakit yang dialami pekerja dan dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Yang B, penyakit kulit. Nah, itu termasuk, ya, jadi penyakit saluran nafas. Penyakit kulit pun juga ada penyakit akibat kerja, misalnya dermatosis kontak alergi, dermatosis kontak iritan, ya, vitiligo, yang macam-macam ini disebabkan oleh bahan kimia biasanya, ya. Gatal-gatal oleh sesuatu yang mengganggu di kulit. Nah, ini kalau berhubungan, ya, kalau kontaknya sering, ya, biasanya langsung dermatosis atau dermatitis, ya. Kemudian, nah, ini gangguan otot dan kerangka, ya. Jadi kalau ergonomik dia masuknya ke dalam sistem target organ. Jadi bukan dalam tadi aktivitas pekerjaan dalam faktor resiko. Jadi bukan faktor resiko hazard, tapi bukan potensi hazard. Tapi ergonomik masuknya di sini, yaitu gangguan otot kerangka. Ya. Jadi contohnya misalnya karena penyakit radiostenosis, ya, jadi gerak repetitif yang berulang, ya. Jadi hati-hati nih, jangan sampailah kita kayak begini, ya, ini sakit sekali, ya, sakit sendi yang benar-benar sakit, ya. Ini patellar bursitis, ada epikondilitis, ada olecranon, bursitis, meniscus lesion, ya, termasuk CTD, ya, terkenal juga nih CTD, carpal tunnel syndrome, ya, yang gerak repetitif itu gerak berulang yang cepat, yang mengerahkan tenaga dan pekerjaan yang mengakibatkan getaran posisi ekstrim pada pergelangan tangan. Jadi pada pergelangan tangan, nanti tangan kita kalau sakit di pergelangan tuh hati-hati bisa CTD. Waduh, kalau udah kena CTD repot, ya, penanganannya, ya, harus dioperasi, ya, mungkin ada otot yang udah yang ototnya udah lemah, udah kondor, ya, istilahnya. Udah nggak ini lagi, ya, itu harus gimana, saya juga nggak ngerti itu. Biasanya ini bedah masuk bedah ortopedi. Kemudian penyakit otot rangka lainnya. Nah, kemudian termasuk sini gangguan mental dan perilaku. Nah, ini gangguan mental perilaku psikososial, ya, masuknya, ya. Psikososial berarti hazard psikososial dengan potensi hazard ergonomik masuknya di target organ. Nah, ini karena langsung berhubungan dengan jiwa, ya, kejiwaan. Jadi ada gangguan stres pasca trauma ataupun gangguan mental lain. Ini nggak terlalu banyak, ya. Jadi memang agak sulit, ya. Jadi di sini kalau dilihat dari Perpres nomor 7 2019 kayaknya kalau untuk mendiagnosis gangguan mental perilaku ini agak sulit, ya. Agak sulit dibuktikan, ya, memang jarang dokter spesialis kedokteran jiwa, ya, atau psikiatri gitu, ya, sebutannya itu yang yang bekerja di tempat lingkungan kerja, ya, tempat lingkungan kerja klinik, ya. Jarang, biasanya sih dokter-dokter spesialis bedah, spesialis trauma, ya, itu banyak karena berhubungan dengan kecelakaan kerja, ya, sekaligus kecelakaan. Tapi kalau penyakit jiwa ini memang agak-agak sulit, ya, dibuktikannya mungkin juga agak sulit, ya, lama dia harus konsultasi berulang kali, ya, apa benar stres gitu, ya. Bisa jadi stres pasca traumanya bukan dari tempat kerja atau memang dari rumah atau dari keluarganya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak diagnosisnya di sini nggak diungkapkan, gitu, ya. Tapi bisa juga kalau memang ada hubungannya, ya, bisa aja diteliti, ya. Mungkin nanti kalau kamu mau jadi S3, ya, kamu ini juga bisa jadi peluang, ya, untuk mengambil bahan di S3, cari identifikasi dari gangguan stres ataupun yang berhubungan hazard psikososial tempat kerja yang bisa masuk apa sih diagnosis apa yang ataupun diagnosis pendukung apa yang bisa
membantu di dalam itu tadi ya, gangguan mental perilaku di tempat kerja ya, seperti itu. Nah, kemudian ketiga adalah penyakit kanker akibat kerja. Nah, khusus memang penyakit kanker itu sebetulnya kayak asbestos tadi kan sudah disebutkan di kategori golongan 2, tapi ini disebutkan lagi di sini karena memang dia sudah paten, misalnya bukan paten, dia sudah meta analisis. Kalau penelitian meta analisis penelitian yang tertinggi ya dari dunia ilmu pengetahuan ya, science, itu memang yang tidak terbantahkan lagi bahwa ini cancer ya, udah pasti disebabkan oleh cancer yang disebabkan oleh di tempat kerja. Nggak banyak, dia cuma 8 di sini. Cuma 8 jenis. Jadi saya kanker disebabkan oleh asbes, kanker disebabkan oleh benzidin dan garamnya, terus bischloropenyl ether, persenyawan kromium 6, coal tar pitch. Nah, ini coal tar ini kayak batu bara ya, tars. Coal kan batu bara nih. Kemudian beta naphthylamine, vinyl chloride, dan benzen. Ini udah ya, ini 8 ini nih. Jadi kalau misalnya diagnosis penyakit seperti ini ada, berarti itu disebabkan oleh kanker. Dan Anda silakan Anda dari ini coba cari sumber-sumbernya di Google ya, apa itu asbestos, sebabnya apa ya, mungkin nanti menjadi sebagiannya ataupun artikelnya ya, bisa jadi nanti menjadi suatu tugas dari 8, nanti dibagi aja dari 18, ada 18 orang ya. Bagi 8 ini jadi berapa tuh nanti. Ya, membuat paparannya juga bisa ya. Untuk jadi satu kelompok dua, jadi ada 4 kelompok. Dibuat 4 kelompok dua ya, ini tugas ya. Saya catat nih. Ini tugas, jadi masing-masing dapat tugas. Tolong dibagi Ardi dan kawan-kawan ya. Dibuat 4 kelompok dari angkatan kamu. Masing-masing kelompok membuat 2, ada berarti ada 4 ya. Dan dibuat paparan ya, nanti dibuat paparan. Nanti paparannya nanti mengikuti outline-nya itu mengikuti sistematika yang nanti saya berikan lewat Ardi ya, nanti lewat Ardi. Misalnya pertama apa, misalnya judul, latar belakang, terus isinya apa. Nanti saya berikan clue-cluenya untuk sistematika outline paparannya ya. Jadi nggak ngasal, jadi semuanya sama ya. Ini nanti ada sumbernya dari mana ya. Tolong dicatat nih yang 8 ini. Ya, ini baru satu tugas ya. Ini saya catat tugas. Kemudian yang keempat baru golongan penyakit spesifik lainnya. Jadi spesifik lainnya itu adalah jadi penyakit akibat kerja yang spesifik yang merupakan disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja di mana penyakit tersebut ada hubungan langsung dengan paparan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Contohnya misalnya nistagmus pada pekerja tambang ya. Nistagmus itu apa? Bisa Anda cari nanti di Google ya, itu berhubungan dengan paru-paru mata gitu ya, tapi namanya nistagmus ya, pekerja tambang. Jadi bukan di mana ya? Jadi tugas membagi ini ya, tugas membagi penyakit kanker akibat kerja ya. Oke, ini udah.
Kemudian ini penyakit spesifik lainnya tadi sudah. Ya mungkin itu aja jadi Perpres ini tadi sudah ya, jadi sudah pemahamannya. Jadi silakan Anda baca sendiri nanti di mana di search ya di Google ya. Jadi macam-macam di sini. Ya, silakan kalau memang mau dihafal silakan, kalau memang mau dipahami silakan. Ada pertanyaan? Belum Pak, belum ada. Sepertinya tidak, Pak. Udah capek ya dari pagi ya. Iya, Pak. Orang capek juga duduk doang kok, kamu nggak suruh lari-lari. Ya, jadi tadi tugas sudah masuk satu. Oh ya, ini saya sebentar ya, saya coba share untuk outline-nya ya, outline tugasnya ya. Sebentar. Saya sekalian. Pak, maaf, untuk pengumpulan tugasnya, deadline-nya kapan ya, Pak? Tugasnya itu bisa deadline-nya biasanya sih saya kasih dispensasi sebelum UAS gitu ya, ujian akhir ya. Kalau misalnya sebelum UAS jauh hari atau setelah UTS gitu ya lebih bagus gitu. Maksudnya nggak memberatkan saya untuk memeriksa. Biasanya saya ada review ya. Jadi artinya kalau Anda mengumpulkan misalnya setelah, jangan sebelum UAS. UAS kan masih lama ya. Misalnya setelah UTS, satu hari setelah UTS, seminggu setelah UTS. Ya. Jadi saya bisa review kalau Anda salah, bisa perbaikan gitu loh. Kan kadang-kadang yang buat kan juga walaupun buat kelompok tapi tetap aja ngasal gitu kan, nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan sistematika. Bentar ya, ini mana ya? Sebentar. Mana ya itu ya? Oh, mana? Oh, mana? Oh, ini. Oke. Maaf, Pak, itu deadline-nya berupa makalah gitu ya, Pak? Iya, PowerPoint. Nanti dikumpulin aja lewat kamu aja. Uh, Biasanya ma- ma- kalau yang ma- grup-grup sebelumnya, halo? iya. Grup-grup sebelumnya tuh lewat kamu, Ardi. Jadi paparan-paparannya dibuat satu folder. Buat satu folder isinya kelompok 4 kelompok itu ya. Kirim aja ke email saya juga bisa, Baik, ke Pak. WA saya juga bisa. Jadi nggak usah satu-satu kelompok ngirim ke saya. Waduh, repot. Biasanya satu folder dikumpulin sama PJ-nya. Ya PJ-nya kamu ya kamu berarti.
Tadi udah dicatat ya penyakit kanker akibat kerja yang ada 8 ya. Iya Pak, jadi itu materinya satu kelompok 2 materi ya Pak? Ya, Oh, dua paparan berarti ya. Jadi misalnya kelompok 1 paparan tentang apa tadi benzen, misalnya itu kan kelompok 1 benzen, kelompok 1 apa tadi itu tarkol misalnya. Jadi kita kelompok 2 apa-apa. Jadi bukan dijadiin satu ya. Jadi paparannya kamu buat 2 ya. Gampang kan sama saya? Oke, saya share ya, saya share lagi. Oh, ini. Sudah terlihat belum? sudah Pak. Ya, ini outline-nya seperti ini. Jadi pertama judul, outline paparan PAK-nya ya. Pertama judulnya apa? Kemudian anggota kelompoknya ya, silakan Anda membagi, yang penting 18 ya, 18 mahasiswa plus 19 itu dibagi rata. Tentunya ada yang kelebihan 1 orang ataupun 2 orang ya, silakan diatur aja yang baik ya, karena Anda sudah dewasa mengatur diri lah. Kemudian halaman ketiga itu tentang latar belakang. Ya, ini kalau judul satu lembar cukup, anggota kelompok 1 lembar cukup ya. Kalau latar belakang mungkin bisa 2 lembar ya. Kalau 1 lembar kayaknya kekecilan ya, ini lebih kalau tulisannya gede pakai ilustrasi ornamen ya. Nah, di latar belakang ini apa sih yang diinginkan, itu tentang data penyakit. Jadi penyakit misalnya kayak benzen, itu penyakit itu secara epidemiologi datanya itu di masyarakat ada apa enggak ya. Tentunya datanya yang terupdate ya, sesuai dengan WHO, misalnya WHO itu apa ya, atau WHO itu ILO ya, ataupun dari Indonesia boleh, dari Kemenkes atau Kemenaker kalau memang ada data monggo. Kemudian data penyakit pada pekerja ya. Nah, ini banyak sekali tugas ini saya lihat data penyakit ini, penyakit yang misalnya tadi benzen atau penyakit kanker penyakit kanker akibat kerja benzen misalnya. Nah, itu kita harus cari data dulu penyakit di masyarakatnya apa ya, kalau memang ada
atau secara data epidemiologi ya. Tentunya data terupdate ya, jangan datanya tahun 1970-an atau 80-an, ini udah 2021, 2022, jadi minimum datanya itu tahun 2000 ya, 2000. Kalau 2010 juga kelamaan ya, harusnya 2015 ya, minimal 2015 lah. 2015 sampai sekarang ya, jangan data-data 2000 juga, tahun 2000 juga kelamaan ya. Maksudnya udah lawas lah. Ya tahun 2015 kemari ya ke 2021 lah terakhir ya. Atau 2022 kalau memang ada. Kemudian data penyakit pada pekerja ini penting. Jadi ada nggak sih benzen itu selama ini epidemiologinya, misalnya pekerja yang kena penyakit kanker benzen, data terakhir tahun 2000, misalnya 2018, misalnya atau 2020, itu dari WHO atau dari ILO atau dari Kemenkes atau dari mana lah, ya tentunya yang update ya. Nanti kan data ini kan masuknya di sumber pustaka nih yang bawah nih, ya sumber pustakanya misalnya tadi jurnal. Oh ini jurnal dari apa, misalnya penelitian siapa dari internasional atau jurnal dari perguruan tinggi mana, ataupun dari textbook, ataupun dari skripsi disertasi siapa ya, atau dari buku artikel ilmiahnya harus terus ditulis ya sumber pustaka. Kemudian definisi PAK. Jadi definisi tadi misalnya benzen. Definisinya apa ya, cari ya sumbernya dari mana ya. Jadi jangan dari Google semua ya, bisa juga ya cari Google tapi yang sahih ya, yang pinter lah gitu. Kan Anda kan mahasiswa ya, harus cari data tuh yang baik lah gitu. Nanti kan ini buat latihan Anda mencari data pada saat skripsi. Ini sebetulnya ini melatih Anda mencari data pada saat skripsi, untuk persiapan untuk skripsi. Kemudian faktor agen penyebabnya apa dari penyakit tadi, misalnya tadi penyakit benzen tadi itu apa? Faktornya kan banyak ya, apa aja. Yang keenam, pekerjaan atau industri tempat kerja apa yang menyebabkan penyakit tersebut timbul. Jadi benzen itu timbul pada area tempat kerja apa, misalnya apa di rumah sakit, apa di pertambangan, apa di kelautan ya. Kemudian nomor 7, nah ini mekanisme ini penting. Nah ini saya menginginkan yang nomor 7 penting nih. Karena ada juga kelompok yang tidak mekanisme ini. Ini mekanisme ini artinya ilmiahnya di sini. Bagaimana terjadinya bisa kanker benzen itu terjadi. Jadi mulai dari awalnya kamu buat ilustrasi boleh, misalnya ada suatu teori, ya teorinya kamu ceritakan atau kamu gambarkan dulu boleh, kemudian kamu bikin diagram. Ini kamu berlatih ya, belajar. Jadi saya lihat nih, jadi ada kelompok yang memang bagus, buatnya itu bagus banget. Nilainya pasti bagus. Nilai tugasnya paling gede. Ya, saya pelit di nilai tugas bisa sampai A ya, A+, membantu di dalam nilai UTS dan UAS dan nilai kuis yang rata-rata jatuh semua ya. Rata-rata paling gede paling kalau UAS sebenarnya nggak 80 itu udah susah banget ya. Rata-rata ya 70, 60, kadang-kadang di bawah 60 banyak tuh ya untuk UTS UAS ya. Karena nih walaupun esai pun kadang seringkali udah esai asal-asalan jawabnya ini juga jatuh, sehingga ini membantu sekali di tugas. Jadi tolong dibuatnya serius. Kemudian, nah ini mekanisme, saya balik lagi ke laptop. Jadi nomor 7 ini mekanisme ya. Jadi sampai mulai paparan bagaimana sampai terjadinya kerusakan fungsi. Kalau benzen itu kenanya di apa sih? Itu kan di jaringan apa sih? Kok dia bisa di otak, apa di ginjal, apa di jantung, apa di otot sendi dan lainnya ya. Gambar dulu gitu. Ada juga yang bikin gambarnya gede. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Kasih tahu kamu nih yang jadi. Halo, kedengeran? Halo? Udah ya? Pak, udah Pak. Nah, ya jadi ini berkaca sama review kakak kelas kamu, itu banyak yang buat paparan tuh, buat dasar paparan aja masih bingung gitu ya. Itu misalnya backlight tahu nggak backlight? Antara warna sama tulisan tuh nggak jelas gitu loh.
Bagaimana mau menjelaskan suatu seperti ini nomor 7 mekanisme ya. Jadi misalnya warnanya latar belakangnya hitam, tapi warna tulisannya coklat ya nggak kelihatan lah. Harusnya kalau ininya hitam ya tulisannya pasti yang terang putih kan gitu ya. Nah itu banyak tuh atau gambarnya kegedean gitu tulisannya kecil gambarnya kegedean. Jadi main caplak-ceplok kayak copy paste ya. Jangan begitu ya. Jadi harus kamu saring dulu yang bagus gitu. Gimana sih misalnya kalau kamu nanti mau maju sidang skripsi, kamu kan pasti nanti pakai paparan. Nah itu jelaskan ya. Oke, balik lagi ke laptop. Jadi nomor 7 udah jelas. Nomor 8 tentunya bagaimana pengobatannya atau kuratifnya. Ini misalnya kayak tadi benzen ya. Itu bagaimana sih caranya? Ya pengobatannya macam-macam ya. Kemudian 9 teknik pencegahan atau penanggulangan. Jadi agak beda nih. Kalau 8 dari sisi medik ya, medis. Kalau 9 dari sisi preventif ya, promkesnya lah istilahnya. Nah, baru yang 10 sumber pustaka. Ya. Udah paham belum? Insya Allah, Pak. Ya, di ini aja di screenshot atau di foto nih kalau yang memang ini. Walaupun ini nanti saya kirim ke Ardi lagi ya, tapi yang ini secara garis besar gambarannya udah ada lah. Itu tadi 2 paparan ya. 2 paparan itu stika jurnal ya di minimum 10 jurnal per kelompok ya, bagi aja 4 kelompok ya, sekarang udah terbentuk 4 kelompok, jadi 4 kelompok ini bisa terus ya. Nanti bikin sistematika jurnal. Jadi sistematika jurnal itu jurnal-jurnal ilmiah ada kompilasi ya dari mulai tahun terbaru minimum 2018 ya atau 19 gitu sampai sekarang. Masing-masing kelompok mungkin 10 jurnal ya yang mengenai tentang hazard ya, tentang hazard yang ada. Ketikkan ya kalau udah ya. Halo? Ya, Pak. Ini udah kelihatan? Masih loading, Pak. Oh, udah, Pak. Udah muncul. Udah ya. Nah, ini tentang jurnal. Jadi Anda di sini saya tuntut dengan kelompok ya, tugasnya per kelompok. Walaupun nanti saya bagi ada nilai kelompok dan nilai individu. Ya, itu urusan saya. Tapi kamu buatnya di sini per kelompok aja. Enak kan? Ini kan ada 5 kelompok nih yang tahun yang kemarin. Ini bagi aja 4, terserah Anda milih. Ya, jadi intisari jurnal ilmiah internasional. Ya, jadi buat systematic review. Ya, jadi Anda membuat per kelompok dengan tema matrik intisari jurnal ilmiah internasional tahun 2017 sampai 2022 ya, 2022 sampai 2022. Ya, yang berhubungan dengan kerja atau pekerjaan ya, tempat kerja, pekerja, lingkungan kerja ya. Ini karena kemarin saya lihat jurnalnya itu ada ya berhubungan dengan nggak ada hubungan kerja gitu loh, berhubungannya sama apa ya istilahnya ya, kayak misalnya pencahayaan apa itu berhubungan tidak dengan tapi dengan quality lampu gitu loh, jadi nggak ada hubungannya sebetulnya, ini hubungannya dengan pekerjaan, dengan hubungannya dengan kesehatan ya. Mungkin kesehatan kerja sedikit, tapi kalau kesehatan manusianya mungkin bisa saya terima bisa. Tapi kalau bisa ambil yang ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun pekerja ya. Bisa juga misalnya radiasi di lingkungan
Nah, di lingkungan kan luas nih, ada lingkungan kerja, ada lingkungan non kerja, ya kan? Nah, kalau misalnya kemarin tuh yang kelompok mana tuh ada yang radiasi, tapi banyak bukan di lingkungan kerja gitu. Jadi agak sulit ya. Kalau bisa di lingkungan kerja gitu, saya pengen tahu ya. Ini juga menilai bahwa Anda sampai sejauh mana membaca jurnal ya. Jurnalnya ini harus jurnal ilmiah. Ini harus Anda baca walaupun dia bahasa Inggris. Karena sudah banyak lah translate ke bahasa Indonesia ya lewat konsultan-konsultan di Instagram banyak, di aplikasi translate juga banyak ya kan. Berbeda sama zaman saya. Zaman sekarang mah lebih enak ya, mahasiswa sekarang dimanja sama banyak aplikasi-aplikasi mempermudah dalam tugas-tugas kuliah. Jadi ada pembagiannya ini bisa radiasi, bisa BTX. BTX itu benzen toluene silen. Ini ada penting banget ya, itu termasuk salah satu tadi itu penyakit kanker ya. Kemudian pencahayaan, hazard pencahayaan, hazard getaran dan temperatur. Ya, dikumpulkan melalui. Nah, ini emailnya nih Ardi, hseput@gmail.com. Nah, ini bisa dikumpulin 1 minggu sebelum UAS boleh. Ya, dikumpulkan sebelum UAS Maaf, boleh. kalau 2 minggu bisa nggak, Pak? 2 minggu sebelum UAS. Bukan saya kasih 1 minggu sebelum UAS, kamu minta 2 minggu sebelum UAS. Malah nggak apa-apa, bagus bagi saya. Maksudnya? UAS apa UTS, Pak? 1 minggu sebelum UAS. Kalau kamu minta 2 minggu, hah? UAS apa UTS, Pak? Iya, lupa saya. UAS. Kalau yang jurnal UAS, kalau yang UTS 1 minggu setelah UTS. Atau 2 minggu setelah UTS boleh. Tapi nanti reviewnya kalau nanti ada perbaikan telat nggak apa-apa ya. Yang tadi yang paparan. Ya terserah kamu, pokoknya kamu buat itu. Ya. Kemudian ini bentuknya. Kelihatan nggak? Ada 10 ya, nggak usah banyak-banyak. 10 jurnal yang kamu review, cari. Pertama, dari jurnal itu kan pasti isinya ada latar belakang. Ya, latar belakang masalah nih. Kemudian ada tujuan penelitian apa. Kemudian teorinya apa yang dipakai di situ. Kemudian metode penelitiannya apa di dalam jurnal itu, caranya, sampelnya, dan sebagainya. Kemudian hasilnya apa. Dari jurnal hasilnya apa, terus kesimpulannya apa, kemudian ada biasanya di suatu jurnal juga tuh biasanya ada rekomendasi tindak lanjut, misalnya penelitian ini perlu dilakukan untuk perlu ditindaklanjuti dengan sampel yang lebih besar misalnya, atau rekomendasinya perlu di industri yang sejenis misalnya. Kemudian sumber jurnalnya termasuk linknya ya, sumber jurnal dan linknya. Saya minta minimum 10. Minimal ya 10 ya, jangan kurang. Lebih boleh, kurang jangan. Kalau yang kakak kelas kamu kemarin 15 tuh. Ya. Ini belajar kamu, nah ini namanya systematic review. Ya dengan sendirinya kamu belajar aplikasi nih. Saya udah ngasih tahu kamu nih aplikasi di dalam suatu penelitian systematical review atau review systematical. Kamu belajar di sini sama nih, mirip-mirip. Jadi nanti kamu nggak kaget kalau kamu mau kerja, kamu mau skripsi nggak kaget. Ya, paham nggak? Oke, ada pertanyaan dari paparan jurnal sebelum saya tutup, ya, karena sudah asar. Harus jurnal internasional ya? Ya, kalau jurnal dalam negerinya ada, tapi ini kan jurnalnya internasional ya. Kalau misalnya dalam negerinya ada, boleh, cuman jangan dalam negeri semua lah gitu ya. Saya menginginkan kalau dalam negeri itu kalau memang ada, cuman jangan lebih dari 50% lah ya, 50-50 ya. Misalnya boleh lah jurnal dalam negeri 50 boleh. Tapi jangan lebih dari 50%, 10, 5 lah cukup, 5 lagi internasional. Supaya kamu belajar bahasa Inggris lah. Ya. Tapi nanti ditulisnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Ini pakai bahasa Indonesia, maksudnya pakai bahasa Inggris sih. Di Indonesia kan. Iya, Pak. Kemarin, oh ya, kemarin juga pakainya langsung bahasa Inggris tuh. Terus saya tanya, terus saya balikin. Saya baca gini, saya ngerti sedikit. Kamu gimana, ngerti nggak?
ketawa mereka juga. Kan lucu gitu loh. Ini dibikin artinya nih Anda membuat karya. Ini termasuk nih karya tulis nih, ya kan? Karya Anda loh gitu loh. Anda memberikan karya kepada saya, tentunya Anda kan tentunya harus mengerti juga kan. Artinya Anda harus bisa menjelaskan kepada saya. Buatlah sesuatu yang paham, yang bagus gitu. Ya ini kebetulan kan dinilai sama saya. Kalau misalnya Anda nanti buat karya kepada orang, misalnya pada atasan Anda atau kepada dosen lain pada saat pengujian dan sebagainya, ya tentunya ya Anda tentunya itu kan karya ya. Kalau karya Anda ya tentunya Anda buat sebaik mungkin. Karena Anda buatnya tuh saya perhatikan walaupun kelompok ya, itu bukan saya buat individu, saya pernah buat kayak gini untuk individu. Itu kasihan, saya sih kasihan sama Anda gitu ya. Kalau sebetulnya kan ini individu nih semua nih, tugas-tugas ini nih. Kalau individu ya banyak. Ya, tugas Anda tadi saya buat per kelompok, tuh baiknya saya tuh ya. Buat kelompok. Jadi artinya buat sebagus mungkin ya. Artinya yang lengkap gitu. Diketik ya, jangan ditulis tangan, tulis tangan diketik tentunya. Ini kan ada kemarin ada yang buat pakai PowerPoint, ada yang buat pakai Excel, ada yang buat tapi banyak kan sih dibuat pakai Excel ya. Excel ataupun Word ya. Kalau paling bagus sih Excel kali ya. Kalau di Excel lebih enak ya, artinya lebih ya karena per kolom sih ya. Jadi buatnya per Excel aja. Kalau pakai Word tuh ada yang kepotong atau gitu, tapi ya terserah aja kekompakan mana yang bagus. Kalau dalam tabel begini bagus pakai Excel atau Word. Ya, yang penting jelas terbaca gitu. Jangan pakai PowerPoint, ini kan PowerPoint contohnya aja. Kalau PowerPoint kekecilan, nggak mungkin masuk ya. Ada lagi pertanyaan ini untuk jurnal. Udah jelas ya tugas, udah dari kemarin ditagih terus nih Ardi. Pak, tugasnya. Berarti udah lunas nih Ardi tugas. Kalau tugasnya hanya ini aja buat Anda untuk nilai kesehatan kerja. Karena apa? Nanti bisa ditanyakan lagi untuk kuliah berikutnya kalau memang masih belum jelas. Pak, maaf, itu kan jurnal ada 5 kelompok ya, jadi itu dibikin 4 kelompok aja, Pak. 4 kelompok ini Anda milih, ya berarti ada satu hazard, berarti nggak masuk ya. 4 kelompok terserah mau milih mana nih, beda. Pokoknya yang jelas nanti di kelompok itu kan ada namanya kan. Iya. Ya, di jurnal itu ada namanya. Baik. Misalnya dibuatnya di Excel, ya di Excel ditulis kelompok 1, namanya siapa, ABC tentang jurnal radiasi misalnya. Atau kelompok 2 tentang getaran, ini saya milih aja. Ya, jangan sama yang pentingnya. Tapi yang saya minta tuh yang hubungannya dengan kerja ya. Kemarin soalnya di review itu saya nggak sempat nge-review, saya lihat kok banyak kan banyak kan laboratorium gitu loh. Jadi penelitian lab gitu ya. Tapi hubungan ke tempat kerjanya nggak ada gitu. Jadi hanya hubungan laboratorium gitu. Jadi nggak ada hubungan ke tempat kerja gitu. Nggak ada hubungan dengan pekerja, tempat kerja atau lingkungan kerja. Ya, ada juga lingkungan, bukan lingkungan kerja, lingkungan masyarakat gitu. Agak susah ya, karena ya saya menginginkan gambarannya itu baca. Ya makanya tadi bisa nggak Pak nasional? Saya sih inginnya internasional ya, tapi kalau memang nasional ya sudah misalnya. Tapi Anda cari dulu lah yang internasional. Ya, Anda sekarang belajar ya. Sekarang banyak kok istilahnya sumber-sumber ini kan lewat internet ya. Nggak kayak zaman dulu saya kuliah waktu S2, aduh susah amat internet ya. Sekarang sumber-sumber udah banyak. Kalaupun nasional tadi ya jangan lebih dari 50% ya. Kalau masih di bawah 50%, banyak kan sih internasional deh supaya kamu belajar. Nah ini email saya ya, jangan lupa. Bikin satu folder aja dikumpulin kamu satu. Jadi dikumpulin ke Ardi ya satu folder. Baik paparan maupun jurnal. Oke. Untuk paparan ada lagi pertanyaan? Kalau jurnal udah oke ya udah. Kalau paparan PPT tadi udah oke? Paham? Apa masih bingung? Masa bingung? Apalagi? Pak, dikit. Ya, halo? Halo? Iya, Pak. Ya. Gimana?
Paham, Pak. Paham? Oke, baik. Paham. Kalau paham, alhamdulillah ya, berarti jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dibuka camnya buat di absen. Silakan Ardi absen. Jangan sampai nanti sama Bu Rizka. Oh, ini kemarin kita lupa ya. Saya belum buka ya. Kemarin saya lupa tuh, saya nutup juga cam tuh. Yang minggu yang lalu ya. Ditutup, waduh. Takutnya kena ini nanti. Kena, ya udahlah ini. Oke Ardi, kalau udah disilakan di record. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Insya Allah. Untuk kuisnya nanti saya kasih tahu kuisnya. Ya, untuk tugas sudah lunas ya. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Saya izin.